Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Sehingga dengan itu kalian dapat mengikuti pembelajaran pada kali ini. Pada video ini Mbak akan menjelaskan mengenai materi bentuk aljabar. Tapi sebelum itu silahkan kalian menyiapkan buku dan alat tulis terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk berdoa. Oke. Nah, pada kali ini materi yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama yaitu mengenai bentuk aljabar, yang kedua yaitu identifikasi unsur-unsur bentuk aljabar, yang ketiga menyajikan permasalahan nyata dalam bentuk aljabar, dan yang terakhir adalah menyelesaikan bentuk aljabar dalam masalah nyata. Nah, langsung saja kita masuk yang pertama yaitu mengenai bentuk aljabar. Apa sih bentuk aljabar itu? Nah, ada yang tahu? Ya, bentuk aljabar itu adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat huruf-huruf atau mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, jadi dalam bentuk aljabar itu ada huruf-huruf dan huruf-huruf itu sebenarnya merupakan bilangan. Namun kita belum mengetahui bilangan tersebut berapa, seperti itu. Nah, contohnya nih ada permasalahan. Pak Ali memiliki kelinci 2 lebih banyak dari 3 kali kelinci Pak Tono. Nah, kita di sini umpamakan kelinci Pak Tono itu merupakan X ya. Jadi bentuk aljabar dari jumlah kelinci Pak Ali yaitu adalah 3X ditambah 2. Nah, di sini kan sini nih, Pak Ali memiliki kelinci 2 lebih banyak. Kalau 2 lebih banyak pasti dia plus 2 di sini. Dari 3 kali kelinci Pak Tono. Nah, 3 kali kelinci Pak Tono tadi X, jadi 3 kali kelinci Pak Tono sama dengan 3X. Karena lebih 2, jadi ditambah 2. Seperti itu. Lalu ada lagi nih. Siti membeli 4 buah buku tulis dan 1 buah pensil. Nah, kita umpamakan buku tulis itu dengan X dan 1 buah pensil itu dengan Y. Nah, jadi bentuk aljabarnya gimana? Nah, gini bentuk aljabar barang yang dimiliki Siti yaitu adalah 4X plus Y. Di sini karena buku tulis tadi X dan ini tapi 4 buku tulisnya jadi 4X. Nah, lalu 1 buah pensil, pensilnya tadi kan Y. Nah, karena satu biasanya nggak ditulis jadi langsung Y. Jadi bentuk aljabar barang yang dimiliki Siti yaitu 4X plus Y. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Oke, dalam aljabar itu ada apa aja sih definisi-definisinya? Nah, yang pertama yaitu ada variabel atau peubah. Nah, ini merupakan lambang pengganti yang belum diketahui nilainya secara jelas. Biasanya dilambangkan dengan huruf. Nah, huruf ini bisa A, B, X, Y, P, Q, dan lain-lainnya. Seperti itu. Lalu yang kedua ada koefisien. Koefisien merupakan bilangan yang melekat pada variabel. Nah, biasanya koefisien 1 dan min 1 itu tidak perlu ditulis seumpama variabelnya itu X dan 1X. Biasanya itu enggak ditulis 1X atau min 1X, tapi langsung X. Lalu ada konstanta. Konstanta merupakan bilangan dalam bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Biasanya dia itu berdiri sendiri tanpa didampingi oleh variabel seperti itu. Lalu ada suku. Suku merupakan bagian dalam bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Nah, suku itu ada 2 yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Nah, di sini ada contohnya. Contoh bentuk aljabar ada X kuadrat min X min 6 plus 4Y. Nah, kira-kira variabelnya yang mana? Karena tadi variabel merupakan huruf-hurufnya, jadi di sini hanya ada 2 huruf ya. Ada X dan ada Y, jadi variabelnya X dan Y. Lalu yang kedua ada koefisien. Nah, di sini koefisien kan tadi angka yang melekat pada variabel. Jadi, koefisien itu ada di depannya huruf
Nah, di sini di depannya X kuadrat itu nggak ditulis, jadi dia 1 ya. Karena nggak ditulis, dia 1. Ini koefisien dari X kuadrat adalah 1. Kemudian di depannya X ini ada min 1. Karena ini min tetap diikutkan. Jadi koefisien dari X adalah min 1. Dan nih, di depannya Y ada 4. Jadi koefisien dari Y adalah 4. Nah, kemudian ada konstanta. Nah, konstanta tadi dia adalah bilangan yang berdiri sendiri tanpa didampingi oleh variabel. Nah, di sini yang berdiri sendiri adalah min 6. Jadi konstantanya yaitu min 6 ini. Nah, selanjutnya ada suku, karena suku tadi merupakan bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau tanda pengurangan. Nah, di sini ada X kuadrat, ada pemisahnya kan min, tapi minnya nanti ikut X. Jadi ada X kuadrat, ada min X, lalu ada min 6, dan ada 4Y. Oke, masih di unsur-unsur bentuk aljabar, karena yang terakhir tadi adalah suku. Nah, suku itu ada 2, yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Nah, suku sejenis itu merupakan suku dengan variabel yang sama. Contohnya seperti apa? Ini contohnya ada 2x dan 5x, 5y dan min 2x, x kuadrat dan min 7x kuadrat. Nah, di sini hurufnya kan sama. Jadi angka yang di depan ini nggak usah dihiraukan, jadi langsung ini. Ada X dan X, berarti dia sejenis. Lalu Y dengan Y sama, berarti dia sejenis. Ada X kuadrat dan X kuadrat juga, berarti dia sejenis. Kemudian yang kedua yaitu suku tidak sejenis, yaitu suku dengan variabel yang berbeda. Jadi huruf-hurufnya itu berbeda. Contohnya seperti apa? Nah, ini ada 4X dan 7Y. Nah, 4X, X dan Y kan tidak sama, berarti dia tidak sejenis. P dengan Q dan XY dengan PQ, dia tidak sama, maka dia merupakan suku tidak sejenis. Nah, ini manakah yang merupakan suku sejenis dari bentuk aljabar di atas? Nah, ini cari yang sama. Di sini ada X kuadrat dan min 2X kuadrat. Nah, karena X kuadratnya sama-sama X kuadrat, nah, maka dia termasuk suku sejenis. Lalu ada lagi yang variabelnya sama, ada Y sama Y. Ini ada 4Y dengan min Y, berarti dia sejenis. Nah, di sini apakah min X dengan min 6 merupakan suku sejenis? Tidak, karena dia di sini nggak ada gandengannya lagi. Min X nggak ada min X yang lainnya lagi. Min 6 dia juga sendiri, nggak ada temannya. Berarti dia bukan merupakan suku sejenis. Kemudian selanjutnya ada menyajikan permasalahan nyata dalam bentuk aljabar. Nah, langsung kita ke contoh atau ke persoalan. Dalam satu kotak terdapat beberapa buku, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa buku dengan jumlah yang lain. Jadi ada 2 ya, ada kotak yang berisi buku dan juga ada tabung yang berisi buku. Nah, di sini ada catatannya. Tiap kotak itu berisi buku dengan jumlah yang sama dan tiap tabung juga berisi buku dengan jumlah yang sama. Jadi kan di dalam kotak dan tabung ada buku. Namun antara jumlah buku yang ada di kotak dengan jumlah buku yang ada di tabung itu berbeda. Nih. Nah, ada satu buku keterangannya, tetap satu buku, kita nulisnya hanya 1. Lalu ada 2 buku, keterangannya kan 2 buku, berarti dia nulisnya 2. Nah, kemudian ada kotak, tapi kotak ini di dalamnya ada buku-buku yang kita belum ketahui ada berapa buku sih di dalam kotak itu, seperti itu. Nah, ini keterangannya satu kotak, kita nulisnya X. Jadi karena kita belum tahu di dalamnya itu ada berapa buku, maka kita umpamakan dengan X. Nah, ini ada satu kotak dengan satu buku. Nah, ini kita nulisnya yaitu
X ditambahkan 1, yaitu karena satu kotak ini kan tadi X. Lalu satu buku 1. Nah, dia berarti ditambah satu kotak ditambah dengan satu buku itu X ditambah 1. Nah, kemudian ada 2 kotak ditumpuk. Kemudian ada buku, ada tabung. Nah, karena di tabung ini kita juga belum tahu jumlahnya berapa, dan dia berbeda jumlahnya dengan yang ada di kotak, maka ini kita umpamakan dengan variabel baru, yaitu variabel Y. Berarti di sini ada 2 kotak, berarti ini 1X. Kalau ada 2 berarti ada 2X. Nah, karena ini variabel baru tadi, kita umpamakan dengan Y. Karena tabungnya cuma ada 1, berarti ditambah Y, dan satu buku ditambah 1. Bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah Y ditambah 1. Nah, kemudian menyelesaikan bentuk aljabar dalam masalah nyata. Ini tadi ada persoalan yang sudah kita bahas di awal mengenai bentuk aljabarnya, yaitu Pak Ali memiliki kelinci 2 lebih banyak dari 3 kali kelinci Pak Tono. Nah, jika jumlah kelinci Pak Tono ada 10, nah udah diketahui nih, kan yang di awal tadi belum diketahui. Maka berapakah jumlah kelinci Pak Ali? Oke, langsung pembahasannya. Nih, tadi kan di depan sudah dimisalkan ya, kalau kelinci Pak Tono itu kita misalkan X. Nah, di soal sudah diketahui jumlah kelinci Pak Tono ada 10, berarti X-nya sama dengan 10. Lalu kita ingat lagi, tadi bentuk aljabarnya dari jumlah kelinci Pak Ali ada nih, 3X ditambah 2. Nah, karena di sini X-nya sudah diketahui, ini X-nya sudah diketahui yaitu 10 kelinci, maka kita tinggal substitusikan ke X atau kita masukkan ke X. Karena 3X itu sama dengan 3 dikalikan dengan X, maka ini bisa dioperasikan dengan 3 dikalikan 10 dulu. Nih, yaitu 30 kan nanti ditambahkan 2. Nah, sini nih 30 tambah 2, jadi jumlah kelinci yang dimiliki Pak Ali ada 32. Ini kesimpulannya. Jumlah kelinci yang dimiliki Pak Ali ada 32 ekor. Oke, sekian materi pada kali ini. Semoga semuanya semangat dalam belajarnya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, sehingga kita selalu sehat. Oke, sekian pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.